kita ini sering ngehina zaman kita, masa kita, waktunya kita. Zaman sekarang begini, zaman sekarang begini. Kata Imam Syafi'i, kita menghina zaman kita padahal aib atau kekurangan itu adanya pada diri kita. Zaman sekarang kalau saya kira, kalau untuk menjadi ulama itu lebih gampang, lebih mudah. Karena apa? Di setiap tempat ada ulama, ada kiai. Di setiap daerah ada ulama, ada kiai, tempat kita belajar. Bedanya memang yang mutafannin sampai sampai mereka itu nguasain banget susah. Kenapa? Karena kalau sudah jadi ustadz sedikit, mulai endorse, mulai bikin travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rumah kita kedatangan cucu dari Rasulullah SAW. Masya Allah nih, mudah-mudahan berkah rumah ini. Alhamdulillah. Gimana Beb? Mudah-mudahan sehat Beb. Alhamdulillah sehat, tapi nempel dengan nama cucu Rasulullah itu berat banget ya. Masya Allah. Abu Lahab pamannya Rasul tapi Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah bahagia, Masya Allah bisa silaturahmi. Sudah lama banget ini kita niat ini. Bener, kita mau ketemu tapi jadwal Habib ini kan padat merayap gitu. Sama-sama deh. Kalau kita cuma bagian ngintikunnya dari jauh nih Habib nih. Ternyata dalam sehari bisa sampai ke 5-6 tempat tuh. Bayangin teman-teman semua, kalah nih anak bandnya kalah gitu ya. Masya Allah. Begini Habib, sekarang ini kan keluargaan ini sekarang Bib, langsung curhat nih apa Bib? Curhat. Keluarga kita ini kan sekarang dalam proses belajar Bib. Belajarnya itu long life learning Bib. Jadi ibaratnya seumur hidup nih belajar terus gitu. Nah dalam proses belajar ini, setiap momen selalu ada sesuatu yang baru. Nah sesuatu yang baru di keluarga kita ini adalah, yang lumayan bikin baper keluarga adalah pada saat kita harus merelakan anak kita untuk pergi mondok gitu. Soalnya ada beberapa penafsiran yang mungkin kalau salah paham anaknya menyangka mungkin apa saya dibuang gitu kan, rasanya seperti itu. Pernah saya rasakan. Habib. Nah Habib ini sebagai dulu mungkin pernah mondok juga, kira-kira apa Bib yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran Bib dari mondokin anak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat untuk memiliki ilmu karena agama ini berdiri dengan hujjah. Agama ini hujjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan hujjah. Tanpa dalil maka tidak boleh. Apapun yang kita lakukan ini, seperti duduk berdua ini, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Duduk ini pun ada dalil? Iya, harus ada dalilnya. Apakah manfaat atau tidak ada manfaat? Karena agama itu dalil. Jadi kalau melakukan sesuatu tanpa dalil, maka tertolak dalam agama. Ya, jadi apapun itu tentu memiliki dalil. Dan seseorang tanpa belajar, apakah dia bisa tahu yang mana yang dalil, yang mana yang bukan dalil? Atau sesuatu yang tidak ada dalilnya atau ada dalilnya? Makanya kita perlukan para ulama. Dan kita orang awam ikut kepada para ulama. Nah, menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangatlah penting karena sesungguhnya agama itu bisa dengan ilmu. Makanya moto orang tua saya dulu ketika mondokkan saya, dia bilang apa? Lebih baik kamu yang nangis sekarang daripada saya yang nangis nanti di akhirat. Itu ana rasakan karena ana mondok 17 tahun. 17 tahun, 2 tahun gitu. Dari umur berapa? Dari umur 11 tahun. Pulang-pulang usia 27 tahun. 27 sampai 28. Itu juga nggak pulang ke rumah. Udah nikah, pergi lagi begitu. Jadi waktu itu sudah 27 tahun kemudian pulang nikah, berangkat lagi gitu. Berangkat lagi. Udah memang nggak sama orang tua begitu. Jadi umur 11 tahun dipondokkan, 10 tahun, habis itu ke Yaman, 4 tahun, habis itu pulang lagi ke pondok, nggak pulang ke rumah. 3 tahun lagi. Jadi, berarti orang tua ini udah benar-benar iya, benar-benar ngelepasin lillahi ta'ala. Jadi kita taunya, nganggapnya nggak ada orang sejahat orang tua. Ya, itu perasaan itu pernah ada. Sehingga pas kita sudah mulai mengajar, sudah faham dan dakwah, suatu saat malam kita tidur, ya, kita diselimutin sama orang tua. Dia nangis, dia ciumin kita. Kita nangis paling sehari, 2 hari, 3 hari. Sementara dia juga rela begitu jauh dari anaknya. Yang namanya orang tua kan nggak mau jauh dari anaknya.
Tapi ini yang namanya perjuangan. Allah Subhanahu wa taala ingin lihat apakah kamu mampu atau tidak mampu. Bahkan sekelas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar ketika sedang mengajar. Tiba-tiba Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, salah seorang di antara mereka berjalan mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermain di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Maha benar Allah ketika Allah berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Demi Allah saya tidak sabar untuk menyelesaikan ceramah saya untuk bisa memeluk anak-anak saya." Nah, tapi inilah perjuangan karena Allah ingin melihat apakah mampu atau tidak mampu kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada namanya seorang ulama dari Damaskus, dari Suriah, namanya Hisham bin Ammar ad-Damashqi. Bapaknya itu sampai dia rela jual rumahnya demi menyekolahkan anaknya di kota Madinah bersama pada masa itu Imam Malik. Imam Malik yang memiliki mazhab Maliki, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal guru Imam Bukhari. Masya Allah. Jadi semua Bukhari guru Muslim ya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim, karena Imam Bukhari murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya muridnya Imam Syafi'i. Satu ilmu, coba beda sedikit. Beda zamannya aja. Beda zaman sama aja, beda ya pemahaman. Bener. Tapi sebenarnya rootnya tetap sama, nggak perlu diperdebatkan ya. Ya iyalah. Ya Allah, saya juga baru tahu kalau ternyata semuanya ya. Iya semuanya. Saya pikir pisah-pisah. Makanya kalau ada orang bilang saya mau langsung ikut salaf aja, ikut Imam Bukhari, nggak perlu ikut Syafi'i. Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Salafan mana? Iya. Jadi yang lebih salaf itu Imam Syafi'i dibanding Imam Bukhari. Jadi kadang aneh gitu, nggak mau ikut Syafi'i. Ngapain ikut pemahaman Syafi'i? Dikira Imam Syafi'i memahami itu bukan dari Al-Quran, dari Sunnah, mungkin dari Injil. Enggak, tentu dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW. Makanya ada seseorang itu, nenek-nenek ketika dia memiliki satu masalah, lalu seorang qadhi mengatakan kepada dia, "Wahai nenek-nenek, mau saya jelaskan masalah kamu ini sesuai Al-Quran sama Sunnah atau sesuai pemahaman Syafi'i?" Apa kata nenek ini? Syafi'i aja wahai Syekh. Loh, kamu nggak mau ikut Al-Quran sama Sunnah? Apa kata nenek ini? Saya lebih aman dengan pemahaman Syafi'i kepada Quran dan Sunnah daripada pemahaman antum kepada Al-Quran sama Sunnah. Oh. Lebih aman, zamannya lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Hisham bin Ammar ini umurnya masih kecil. Umurnya masih kecil, dikirim ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, antum tahu Imam Maliki ini kalau majlisnya dia nggak boleh diganggu sama orang. Artinya apa? Dia harus fokus. Ada yang gerak sedikit dia tahu, disuruh keluar. Kayak Squid Game itu ya. Nggak boleh pokoknya. Bahkan Imam Syafi'i dalam cerita kan tak kayak main-main begitu. Akhirnya dimarahi sama Imam Maliki. Nah, Hisham bin Ammar ini dia datang duduk di majlisnya Imam Maliki. Kemudian setelah selesai pengajian Imam Maliki ini kalau misalnya ngajar, beliau harus pakai pakaian yang rapi, beliau harus pakai imamah yang bagus. Kata beliau, saya memuliakan ilmunya Rasulullah, bukan memuliakan diri beliau, tapi memuliakan ilmunya Rasulullah. Sampai itu diperhatikan ya? Iya. Jadi saya tidak memuliakan diri saya, tapi apa yang saya bawa dari ilmunya baginda Rasulullah SAW. Kalau sedang mengajar tuh yang dia gunakan parfum yang paling terbaik, baju yang paling terbaik. Nah, selesai mengajar, masanya tanya jawab biasa kan. Nah, Hisham ini maju nanya. Imam Maliki nanya, ini siapa anak baik ini kok ikut-ikutan nanya? Padahal majlis ini majlis ulama-ulama. Berapa tahun umur Hisham? Umurnya ya kurang lebih 9 tahun, 8-9 tahun nih, masih tamyiz, belum balik. Akhirnya kata Imam Maliki bilang kepada hamba sahayanya, itu anak ambil nanti bawa ke rumah. Suruh diam sekarang, ambil nanti bawa ke rumah. Dia ganggu majlisnya Rasulullah SAW. Akhirnya setelah selesai majlis, dibawa anak itu ke rumah Imam Malik, diambil rotan sama Imam Malik, dipukul. Anak itu, Hisham itu? Kamu mengganggu
khidmatnya majlis begitu. Majlisnya Rasulullah SAW kamu ganggu dengan pertanyaan. Anak kecil nggak perlu bertanya, kamu dengar saja. Kalau memang mau hadir di majlis, kamu dengar saja. Nangis dia, nangis dia, keluar dari tempat Imam Maliki, nangis. Dipanggil sama Imam Maliki. Imam Maliki penuh kasih sayang. Dipanggil sama Imam Maliki, wahai anakku, apakah saya membuat kamu sakit dengan pukulan pelan saya itu? Kata Hisham, saya bukan menangis gara-gara sakit pukulan tersebut, wahai Imam. Ayah saya sudah jual rumah supaya saya bisa belajar sama antum. Ya Allah. Dan saya datang dari tempat yang jauh untuk bisa berjumpa dengan antum, untuk bisa belajar pada antum. Kalau saya bertanya sekali saja sudah dimasalahkan, bagaimana saya bisa belajar sama antum? Kata Imam Malik, sudah sini. Saya akan riwayatkan hadis Rasulullah SAW. Saya tadi pukul kamu berapa kali? 17 kali, wahai Imam. Ya sudah, sekarang saya akan riwayatkan 17 hadis yang saya dapatkan dari guru saya sampai kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Sebutkan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, sampai 17 hadis. Setelah itu, sebelum pergi, Hisham ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, kenapa wahai anakku? Tolong pukul saya lagi. Dan di setiap satu pukulan tolong berikan 1 hadis. Artinya tertawa Imam Malik dengan apa yang dilakukan oleh anak muda yang masih kecil padahal ya. Tapi semangatnya luar biasa. Jauh dari orang tua. Iya. Jauh dari orang tua. Tapi kesadaran ini ya alhamdulillah mungkin didapatkan pada saat mungkin belum adanya era sosmed. Iya. Bagaimana sekarang mungkin anak-anak ini sekarang kan keruh ya informasinya ya. Keruh. Dikit-dikit sosmed, dikit-dikit komputer, era informasi yang mungkin membuat mereka ya itu mungkin salah satunya adalah fitnahnya merancukan merancukan fokus tujuan gitu. Banyak anak-anak yang kalau zaman itu fokus tujuannya jalan Rasulullah SAW kan gitu. Namun sekarang kan kita bisa menemukan anak-anak kecil yang joget-jogetan atau ya banyak hal yang dilakukan dan sampai mungkin lupa bahwa mungkin bukan anak, mungkin orang tuanya pun lupa gitu bahwa kita ini hidup nih sebenarnya ada misinya gitu untuk hidup gitu. Nah itu berarti kan challenge-nya lebih besar karena bukan hanya anak-anak orang saya, termasuk mungkin anak-anak kita juga ikut dalam tren itu atau menyaksikan gini mungkin seperti itu. Nah ini mungkin bagaimana menyikapinya nih? Imam Syafi'i pernah mengatakan na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Indah sekali kata Imam Syafi'i. Kita ini sering ngehina zaman kita, masa kita, waktunya kita. Zaman sekarang begini, zaman sekarang begini. Kata Imam Syafi'i, kita menghina zaman kita padahal aib atau kekurangan itu adanya pada diri kita. Dan sesungguhnya zaman tidaklah memiliki kekurangan kecuali gara-gara kita berada di zaman tersebut. Oh iya benar. Ya, artinya memang kesalahan, kekurangan semua dari kita. Tapi setiap masa itu ada kekurangan, ada kelebihan. Contohnya, pada masa dahulu mungkin mereka tidak memiliki kesibukan yang banyak seperti apa yang berlaku pada saat ini. Namun mereka juga kekurangan fasilitas untuk belajar. Sebagaimana umat sekarang mereka memiliki apa? Fasilitasnya prima, benar. Semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Iya. Artinya sebenarnya tergantung pada diri sendiri sih. Kalau memang mau belajar ya bisa saja, bisa saja. Memang kita mempunyai kekurangan, tapi kita mempunyai kelebihan. Orang zaman dahulu susah buat nulis, susah buat kita tinggal buka aja langsung sudah dapat semua kitab. Aksesnya lebih mudah ya? Mau belajar ini, mau belajar itu, mau ngapal ini, mau ngapal itu, ada metode begini, ada metode begitu. Makanya para ulama dulu mereka menulis buku yang tadinya tebal dijadiin tipis. Dia katakan lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Kalau dahulu kita membuat kitab-kitab yang besar, tapi sekarang karena semangat sudah mulai redup, apa yang kami lakukan? Kami membuat ringkasan. Jadi intinya tergantung kitanya mau atau tidak. Sebenarnya zaman sekarang kalau saya kira kalau untuk menjadi ulama itu lebih gampang, lebih mudah. Karena apa? Di setiap tempat ada ulama, ada kiai. Di setiap daerah ada ulama, ada kiai, tempat kita belajar. Bedanya memang yang mutafannin sampai mereka itu nguasain banget susah. Kenapa? Karena kalau sudah jadi ustadz sedikit mulai endorse, mulai bikin travel. Kalau dahulu kan enggak.
antum murojaah aja Ustadz, bagian uang biar ana yang ngurus. Yang dokter antum nggak usah ngurusin penyakit, biar bagian kesehatan saya yang ngurus. Waduh. Kan enak gitu, saling bersinergi. Udah tugas masing-masing gitu ya. Iya, jadi umat Islam tuh enak. Makanya ada yang bilang, Beb, anak saya sekolahnya di ekonomi, Beb, gimana Beb? Nanti takut. Ajarkan dia asas agama, setelah itu biar dia fokus di ekonomi. Karena umat Islam perlu kepada orang yang paham ekonomi. Jelas. Umat Islam perlu kepada orang yang paham ilmu kedokteran. Nah, Bib, qadarullah di belakangan lagi banyak itu yang mungkin orang tua yang akhirnya kepingin juga anaknya bisa masuk di pondok ini gitu. Kalau kayak seperti kita gitu ya, yang lagi berusaha gitu misalnya untuk baru belajar, apa nih Bib yang harus dijalankan oleh para orang tua baru ini nih yang jadi banyak yang komen, pengen deh anak masukin pondok. Tapi bagaimana caranya anak itu bersedia untuk masukkan pondok? Atau bahkan sampai ada hadiah. Mereka bilang hadiah. Kalau anaknya sendiri, ya kepengen dimasukin pondok. Gitu. Pertama tentu doa kepada Allah. Doa kepada Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik melebihi keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kasih, karena sungguhnya agama ini dimulai dengan sesuatu yang aneh. Di keluarga saya kok aneh, nggak ada yang seperti ini. Memang agama Islam tadinya aneh. Kata Rasulullah SAW, agama itu dimulai dengan keanehan. Semua orang lihat kok aneh. Kok tiba-tiba nutup muka? Kok tiba-tiba nutup rambut? Kan orang Arab nggak ada yang nutup rambut. Secara budaya nggak ada nutup rambut. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa sungguhnya orang Arab tertutup dari ini budaya Arab, enggak. Setelah datangnya Islam baru tertutup. Melihat ada aturan-aturan yang aneh, sehingga Rasulullah SAW katakan agama ini dimulai dengan aneh. Dan nanti di akhir zaman akan aneh lagi dianggap orang. Oh, ya waktu saya pernah dengar asing akan kembali asing gitu. Ya, artinya apa? Artinya nikmati sajalah. Ada satu orang namanya Rabi'atul Ra'i. Mungkin pernah dengar? Rabi'atul Ra'i. Iya, pernah dengar kan? Beliau ini gurunya Imam Maliki. Madinah juga. Jadi rindu Rasulullah ya, kalau ngomongin Madinah. Beliau dulu yang megang Masjid Nabawi, ngajar Masjid Nabawi. Jadi ada pada masa itu ada seorang laki-laki yang termasuk daripada seorang tabi'in yang dia ikut perang bersama para sahabat. Jadi dia baru nikah, tapi ada panggilan perang. Akhirnya dia ikut keluar perang. Dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, saya punya harta segini, kamu simpan dan manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mau pergi bersama sahabatnya Rasulullah untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun pergi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ditunggu suami nggak pulang. Itu namanya mafqud. Mafqud itu orang yang sudah nggak ada kabar. Akhirnya ditetapkan, ya Bang Toy, ditetapkan bahwa dia sudah meninggal. Berarti hartanya menjadi warisan, kemudian istrinya sudah jadi janda, bisa dinikahi orang lain misalnya. Ya akhirnya setelah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, sampai 25 tahun, gak ada kabar. Hilang. Ternyata si istri ketika ditinggalkan, dia ini sudah hamil. Jadi baru nikah, ditinggal, ternyata dalam keadaan hamil. Nah setelah 25 tahun, ternyata dia pulang. Ini suaminya, yang orang semuanya ngira dia sudah meninggal. Untungnya istrinya nggak kawin lagi saat itu. Padahal sah-sah saja kalau dia mau kawin lagi. Udah tua, masih 25 tahun. Iya, setelah 25 tahun. Akhirnya pulang ini bapaknya, ini siapa namanya, suaminya ini. Sebelum dia pulang ke rumahnya, sebagaimana biasa, dia datang ke masjidnya Rasulullah SAW. Sholat di situ dulu. Setelah 25 tahun nih, kampungnya dia nggak pulang. Akhirnya setelah dia sholat, dia melihat ada seorang imam yang khotib di masjid tersebut sedang mengajar. Akhirnya dia duduk. Ini anak muda, usianya masih 25 tahunan. Dia duduk di belakang, nangis dia. Ini anak muda katanya mengingatkan saya kepada zamannya sahabat. Tutur katanya, cara dia menyampaikan, demi Allah tidak ada yang melebihi kealiman orang ini. Ngefans banget pokoknya ini. Dia nanti pulang ke rumah, dia mau ceritain sama istrinya bahwa ini orang emang hebat begitu, bagaimana cara menyampaikan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya setelah dia hadir di pengajian tersebut, dia pulang ke rumah. Assalamualaikum.
Siapa kata istrinya? Akhirnya diintip sama istrinya, ternyata suaminya. Kaget kan? Dikira sudah meninggal, tentunya masih hidup. Kalau pengen semua orang itu ikut kepada apa yang kita pengenin, itu namanya mustahil yang mutlak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Pengen semua orang suka ataupun sepaham dengan kita, itu adalah puncak yang tidak akan pernah kita gapai. Gak bakalan pernah bisa. Karena semua orang berbeda-beda. Ada yang suka biru, ada yang suka hijau. Ada yang suka merah, ada yang suka kuning. Mau dipaksa harus sama sukanya sama kita, nggak bisa. Ya. Bahkan di dalam keyakinan kepada Allah saja, masih aja ada orang yang nggak mau yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul aulad. Madrasah pertama bagi anak itu ibu. Karena bapak mungkin banyak kayak di luar, tapi ibu di rumah. Makanya dulu para perempuan-perempuan mereka belajar agama, belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih. Buat apa? Kan kita perempuan nggak dakwah, nggak keluar ya, anak kamu.